Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah kisah yang diambil dalam suatu kisah-kisah para nabi. Dikisahkan zaman dahulu, di masa pada zaman Nabi Musa, ada seorang pasutri yang kehidupannya sangat miskin, tetapi imannya sangat kuat, ibadahnya sangat kuat. Kalau malam mereka tahajud, kalau siang mereka beribadah dengan bersungguh-sungguh. Suaminya mencari nafkah, istrinya selalu berdoa di rumah. Pada suatu ketika mereka berdua bermusyawarah. Istrinya berkata, "Ayah, bukankah Nabi Musa itu dapat berbicara dengan Allah? Mengapa kalau kita langsung berbicara meminta kepadanya agar kita diberi kekayaan, agar kita tidak hidup miskin terus?" Usul kamu bagus, tetapi nanti aku pikir-pikir dahulu. Ya, mungkin kita besok akan berbicara dan silaturahmi kepada Nabi Musa. Singkat waktu, si suaminya itu pergi menemui Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Nabiullah, tolonglah mohonkan doa kepada Allah agar aku dan keluargaku mendapatkan kekayaan yang melimpah. Saya merasa bosan hidup miskin. Saya ingin merasakan kekayaan itu. Singkat cerita, Nabi Musa pun mendoakan dan berbicara kepada Allah. Lalu dia pun didapat jawaban dari Allah yang katanya bahwa kedua orang itu akan diberikan kekayaan, namun tak selamanya, hanya 1 tahun saja. Akan diberikan kekayaan oleh Allah dan mengabulkan semua doa-doanya hanya selama 1 tahun. Maka Nabiullah Musa pun bergembira dan cepat-cepat memberitahukan kepada si suami. Si suami mendengar itu sangat gembira. Maka dengan itu tiba-tiba mereka mendapatkan harta yang melimpah yang tak disangka-sangka. Hari demi hari kekayaan makin melimpah. Lalu si istri pun berkata, Wahai suamiku, sesungguhnya bukankah Nabiullah Musa telah berkata bahwa janji Allah memberikan harta kekayaan yang melimpah ini hanya 1 tahun saja? Mengapa kesempatan ini kita jangan sia-siakan? Kita harus bagi-bagikan ke setiap fakir miskin yang membutuhkan. Kita bagi-bagikan ke seluruh negeri ini. Maka si suaminya itu pun sangat setuju dengan usulan dari si istri. Ya, mengapa tidak? Bukankah ini hanya titipan? Maka kita harus membagikan kepada yang membutuhkan. Maka mereka pun membagi-bagikan harta itu siang dan malam. Yang anehnya, harta itu malah melimpah dan bertambah. Singkat waktu, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sampai ke 2 tahun, lebih dari 1 tahun yang dijanjikan. Maka Nabiullah Musa heran, loh, kenapa bukannya 1 tahun mereka akan diberikan harta kekayaan? Ini sudah mau 2 tahun mereka masih saja kaya. Lalu dia pun berdialog dengan Allah, bermunajat kepada Allah, dan Nabiullah Musa mendapatkan jawaban. Wahai hambaku Musa, sesungguhnya orang itu, hambamu itu, hambaku ini, umatmu ini, dia sangat sangat beribadah kepadaku. Dia adalah hambaku. Dia membagi-bagikan harta yang aku berikan kepadanya. Dia saja sangat bermurah hati kepada sesamanya, tetangganya, fakir miskinnya. Mengapa aku yang menciptakannya, yang memberikan rezeki padanya,
tidak bermurah hati, maka aku akan melimpahkan seluruh harta, memberikan harta kepada keluarga kecil itu. Singkat cerita, Nabiullah Musa pun mengerti. Setelah itu, si suami tidak menyadari bahwa kalau sudah setahun mereka, lebih dari setahun mereka hampir 2 tahun mendapatkan kekayaan. Mereka sadar dan bertanya, Wahai suamiku, bukankah Nabiullah Musa dahulu berkata bahwa harta yang melimpah ini hanya 1 tahun? Mengapa ini sudah mau 2 tahun kita diberikan harta tapi malah selalu bertambah, tak habis-habis? si suami pun heran, lalu pergi ke Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menjelaskan perkara munajat kepada Allah dan jawaban dari Allah. Singkat cerita, mereka pun hidup berbahagia dengan harta yang melimpah dan bisa menolong sesamanya. Apa hikmah di balik cerita ini, pemirsa? Sesungguhnya kebahagiaan itu bukan dalam harta, dan pintu-pintu rezeki itu bukan dari kita mengumpul-ngumpulkannya, tetapi dengan membagi-bagikannya, maka Allah akan mengirimkan lagi harta-harta yang datang dari segala penjuru yang tak disangka-sangka. Itulah kisah dari umat Nabi Musa yang dulu beribadah dan taat kepada Allah. Semoga yang kita dengar, kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain, dan dapat meniru yang terbaik dari kisah ini. Apabila ada kesalahan berkata-kata ataupun salah berbicara, mohon maaf, karena ini belajar dan saya pun ini hanya mendengar dari salah seorang guru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.